Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi di channel saya di Ekaren. Oke, video ini saya ingin menuju ke arah Ponorogo ya. Ini lewat pinggir kota, lurus pun juga bisa mengarah ke kota Ponorogo lewat tengah kota. Dan sebelah kiri ini adalah terminal kargo ya, terminal muat barang-barang begitu. Jadi bisa buat istirahat buat para sopir-sopir truk ya, pengangkut bahan berat. Oke, ini saya perjalanan, saya awali dari sini di daerah Madiun. Dan untuk video ini nanti saya akhiri mungkin itu di perbatasan antara Ponorogo dan Madiun. Untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan beberapa episode menuju ke kota Ponorogo atau menyusuri kota Ponorogo. Inilah situasinya di daerah Madiun, mendekat inilah di pinggir kota Madiun. Jadi kalau ingin lewat kota pun lurus pun tadi pun juga bisa ya, cuma untuk lampu merah itunya banyak sekali. Cuma ya bisa mampir kemana, ke mall. Di situ juga ada mall di kota Madiun, ada 2 mall ya, Tol Lawu dan Plaza Madiun ya kalau nggak salah. Jadi bisa mampir di situ dan banyak sekali tempat makan kalau lewat kota. Cuma kan kalau lewat kota itu banyak lampu merahnya. Kalau lewat sini tidak, ya jarang ada lampu merah, cuma jarang sekali lampu merah. Dan untuk kendalanya lewat sini pun depan itu kan ada ini ya, rel kereta api. Biasanya itu macet sekali di situ. Soalnya ya banyak sekali kendaraan-kendaraan mengurangi kecepatan, untuk relnya itu terlalu tinggi. Ini sudah mulai merambat ini ya, sudah mulai merambat. Jadi ya ini sangat, ya ini tantangannya kalau lewat sini itu di rel ini tuh lama sekali. Oke, untuk videonya ini saya skip ya. Nah, ini untuk videonya saya mulai lagi di sini ya. Ini mendekati rel kereta api ya. Ini jurusan ya Solo ya, jurusan Solo Surabaya. Jadi kalau ingin lewat ini, lewat naik kereta yang dari Surabaya menuju ke Madiun, ini relnya. Ini untuk makanan di daerah sini, ini terlihat ini kan ya, relnya ini agak meninggi. Jadi ya banyak sekali kendaraan-kendaraan mengurangi kecepatan, apalagi kendaraan besar ya, pasti ya lemot sekali. Dan untuk jalan ya begini ya, agak sempit dan sebelah kiri ini ada gang ketambahan ini ya. Ini cuma ini sudah dibatasi oleh ini ya, tidak boleh langsung ke kanan, jadi harus putar balik ini. Kalau dari gang menuju ke arah kanan tadi tidak boleh, jadi harus ini ya, contoh sepeda ini harus putar balik dari sini. Cuma ini tidak boleh seharusnya, soalnya ini garis tidak putus-putus ya. Oke, dan ini sudah, ini termasuk ya sudah kotanya. Ini jalannya 2 arah ya, ini dibatasi oleh respirator dan berbagai tanaman-tanaman ini. Oh ya, untuk makanan di daerah Madiun itu adalah ini ya, nasi pecel ya yang terkenal. Nasi pecel atau disebut juga dengan kota pecel, ataupun juga selain nasi pecel itu juga itu ada nasi jotos ya. Jadi menu nasi jotos itu tempe ya, tempe, telur sama sambal ya. Jadi setiap warung itu, warung-warung kecil itu menyediakan nasi jotos. Jadi sudah dibuntel begitu ya, sudah dibungkus. Oke, ini masih kena lampu merah. Oke, ini sudah mulai hijau lah kembali, lanjutkan perjalanan lagi. Oke, ini terlihat ini. Nah, ini mau disalip bis Resto. Jadi bis ini ya tujuan dari Surabaya, Ponorogo, Pacitan ya, Pacitan, Magetan. Jadi ini bis Resto. Selain bis Resto ada Harapan Jaya, dan ada pun juga bis-bis kecil begitu ya, cuma saya nggak begitu tahu. Yang setahu saya ya bis Resto, Harapan Jaya. Ini untuk perjalanan dari Surabaya ya, dari Surabaya menuju ke Madiun ini kurang lebih 2 jam naik tol. Sekarang itu sudah ada tol Trans Java, jadi memangkas waktu. Cuma ya untuk tol Trans Java sekarang itu kan mahal sekali. Jadi dari Surabaya menuju ke Madiun, exit Madiun itu sekarang
154,5. Jadi naik-naik terus. Ini masih di belakangnya bus ya. Untuk jalannya begini, nggak begitu lebar. Kalau lewat kota yang nggak ini tidak ada bus, cuma yaitu jalannya itu ya, banyak sekali lampu merah. Dan kalau ingin cari pecel ya di sepanjang jalan di Kota Madiun itu banyak sekali, jadi harus lewat kota. Kalau lewat sini ini kurang tahu saya, kemungkinan tidak ada. Soalnya setahu saya itu yang banyak itu di tengah kota ya. Jadi sepanjang jalan itu jualan pecel. Ya bukanya itu sore. Pagi pun juga ada, cuma kebanyakan itu sore ya yang buka semua setahu saya. Oke, ini masih belakangnya mobil bus Restu atau bus Panda. Di Madiun sekarang itu juga ada taman. Jadi tamannya ini tuh menyerupai kayak di Malioboro begitu. Jadi untuk nuansanya trotoar ataupun lampu-lampunya itu kayak di Malioboro. Dan pokok kayak Malioboro ya, dinas. Jadi gambarannya kayak Malioboro. Tempatnya itu sebelumnya Plaza Madiun ya, mendekati Plaza Madiun. Oke, ini mau mengambil penumpang, jadi ini bisa menyalip. Oke ya, sebenarnya agak longgar ya sehubung adanya bis, jadi tidak bisa menyalip. Sebenarnya depannya ini kan lenggang sekali ini. Dan ini untuk cuacanya sangat cerah sekali, dan untuk jalan ini bagus ya ini. Dan ini saya ini untuk jalannya agak serong ke kiri. Dan sebelah kanan ini ada tempat ini toko elektronik. Dan ini nanti ini masih kena lampu merah lagi. Di daerah Madiun ini pun juga ada pabrik kereta api atau Inka. Cuma untuk ini tidak melewati. Jika ingin melewati ya lewat tengah kota. Kalau lewat sini tidak melewati pabrik kereta api. Sepengetahuan saya, pabrik kereta api itu adalah sumber penghasilan terbesar di Madiun. Ya, sumber terbesar pendapatan di Kota Madiun ini. Semisal kayak di Kediri pun, yaitu kayak di gitu ya, pabrik rokok itu juga sumber pendapatan terbesar di Kota Kediri. Kalau di Madiun kereta api, kalau di daerah Kediri yaitu pabrik rokok gudang garam. Sepengetahuan saya begitu. Jika ada salah bisa dikoreksi di komentar. Oke, dan untuk jalan ini ada yang dibagi ya, ada dibatasi respirator, ada tidak, jadi ini terpotong-potong. Ini sudah tidak dibatasi oleh respirator. Dan yang kanan ini banyak sekali pepohonan. Cuma untuk yang sebelah kiri ini tidak ada ya, jarang sekali yang banyak di sebelah kanan. Ini ya, ini sebelah kiri ini ada pom bensin. Ini ya, selain Kota Madiun, maksudnya Kota Madiun itu selain dijuluki kota pecel juga dijuluki kota gadis, kota pendekar, banyak sekali julukannya ya. Jadi kota pendekar itu mungkin kan di daerah sini itu banyak sekali ini ya, silat-silat begitu, perguruan silat kayak PSHT. Kalau ini dijuluki juga ini ya, kota perdagangan atau kota gadis. Itu singkatannya pokok perdagangan begitu, kota industri. Yaitu soalnya kan di Madiun itu ada pabrik gula, pabrik itu pabrik kereta api, maka disebut juga dengan kota industri atau gadis. Sebutan dari gadis itu ya singkatan dari perdagangan industri begitu kalau nggak salah ya. Dan ini untuk perjalanan menuju ke arah Ponorogo ya, dari sini itu bisa ditempuh 1 jam normal. Ini sudah disalip lagi oleh bis Restu. Oke, normalnya 1 jam ya, normal, tidak ada halangan.
ya bisa lebih cepat lagi ya, tergantung kecepatan kan kalau kecepatan tidak bisa diprediksi ya. Normalnya ya 1 jam ya dari Madiun menuju ke Ponorogo, ke kotanya ya. Ini mulai merambat lagi. Nah, soalnya depan ini kan ada kawasan militer atau polisi militer, singkatannya PM. Jadi jalannya itu banyak sekali polisi tidur. Jadi kayak semisal kayak yang tadi sudah melewati. Jadi ya kebanyakan mobil mengurangi kecepatan, soalnya daerah militer. Oke, ini sebelah kanan ini adalah PM, polisi militer. Dan sebelah kirinya ini ada polisi, kantor polisi. Oke, jadi ya banyak sekali polisi tidur biar tidak kenceng-kenceng ya melewati daerah sini. Oke, depan ini kena lampu merah kembali, untuk videonya saya skip. Oke, ini sudah hijau kembali. Kalau ke kanan yang mengarah ke kota Madiun, ke Surabaya ini, jadi kalau lewat kota tembusannya sama saja. Ini ada bundaran, ini ada tugu, bukan tugu ya, tapi kayak besi ya, besi bundaran begitu. Jadi tembusannya sama saja. Nanti kalau lewat kota ya tembusannya sini. Jadi ini adalah titik simpulnya ketemu menuju ke arah Ponorogo lewat kota ataupun pinggir kota. Oke, untuk jalannya ini lebar ya. Ini untuk jalannya ini sebenarnya bisa 2 arah, cuma untuk yang sebelah kiri ini sempit sekali. Ini depan ini sudah dibatasi oleh respirator. Oke, cuma untuk menyalip dari kiri kelihatannya susah ya, soalnya banyak sekali kendaraan roda 2, nggak begitu kencang, dan sepeda ini ya, sepeda ontel. Oke, di sini itu untuk respiratornya itu ini ya, catnya itu berwarna-warni, ada merah, kuning, hijau ini ya, berwarna-warni. Cuma untuk tanamannya ini nggak begitu banyak jenisnya ini tanamannya ini. Oke, ini melewati jembatan. Untuk kondisi jalan ini ya lumayan bagus ya, dari tadi itu tidak ini ya menemui lubang ya, bergelombang wajar lah ya. Cuma untuk bolong-bolong itu dari tadi itu tidak ada ya, ada sedikit ya, nggak begitu banyak ya. Ini terbilang bagus untuk jalannya dan lebar sudah. Jadi kalau dari sini ya, ini tinggal lurus saja menuju ke arah Ponorogo, tidak berbelok-belok ya, serong-serong sedikit. Tapi ini untuk jalannya relatif lurus terus mengarah ke Ponorogo, mengarah ke selatan. Jadi Madiun ke utara, kalau ke Ponorogo ini saya kan ini mengarah ke selatan.
Dan ini untuk kanan pun juga ini banyak sekali ya pepohonan. Nah, untuk makanan khas di Ponorogo yaitu sate. Satenya itu terkenal besar-besar ya untuk ini ukuran dagingnya, dan untuk bumbunya itu lembut. Untuk bumbu kacangnya itu lembut, terkenal lembut. Beda daripada yang lain untuk bumbunya, yaitu ya khasnya di daerah Ponorogo untuk khas makanannya. Dan untuk Ponorogo disebut dengan kota reog, soalnya untuk ini ya asal ini ya apa ya, tradisi reog itu di Ponorogo. Oke, ini nanti juga melewati pabrik gula Pagotan ya. Jadi dari kota Madiun itu melewati Pagotan Ndolopo itu sudah perbatasan ya antara Ponorogo dan Madiun. Ya intinya kalau melewati sudah Gapuro kayak itu ya, Gapuro reog Ponorogo itu sudah perbatasan antara Madiun dan Ponorogo. Nah, ini mau melewati pabrik gula Pagotan ya, ini sudah termasuk di daerah Pagotan ya. Sebelah kiri ini adalah pabrik gula Pagotan. Nah, ini sebelah kiri ini tandanya ada ini ya, ada ini ya kayak kereta api begitu sebelah kiri ini. Oke, dan ini ada tulisannya pabrik gula Pagotan. Jadi setelahnya pabrik gula Pagotan yaitu Pasar Pagotan. Nah, depan ini adalah Pasar Pagotan. Jadi kanan kiri terlihat ini kan beda sekali. Untuk ya pembangunannya kan padat sekali, soalnya di daerah pasar ini kanan kiri terlihat ini banyak toko. Ini depan ini. Nah, ini kan ada tulisannya sebelah kiri ini warna biru, ini adalah Pasar Pagotan ini. Oke, ini juga masih kena lampu merah. Ini sebelah kiri terlihat ini ada bis kecil. Ini kalau di daerah Blitar, Kediri ini bis Bagong ya, ini sebelah kiri ini. Kalau di sini tadi apa ya tulisannya? Enggak kebaca. Kalau Bagong rasanya lewat sini tidak ya rasanya. Setahu saya ya lewat Tulungagung, Kediri, Blitar situ. Ya bisnya segitu, bis Bagong, bis kecil. Dan untuk dari sini itu ya bisa mengarah ke Blitar. Jadi kalau dari sini ya melewati Ponorogo, Galek, Tulungagung, barulah ketemu Blitar. Cuma yaitu ya tantangannya itu melewati bukit perbukitan begitu,
perbatasan antara Ponorogo dan Galek, yaitu tantangannya. Jadi kalau ini ya gampang mabuk begitu ya, itu mabuk soalnya melewati bukit-bukit begitu, jalannya berkelok-kelok. Tapi untuk jalannya itu bagus, cuma yaitu ya berkelok-kelok begitu jalannya. Oke, dan viewnya ya bagus kalau begini, kalau cuacanya cerah. Kalau mendung ya nggak begitu bagus. Oke, dan sebelah kiri ini ruko-ruko kosong. Terlihat kan dari tadi ya, dari Madiun, setelahnya yang saya bilang tadi, titik simpul ketemunya lewat kota ataupun lewat pinggir kota ya kan. Dari tadi ini jalannya lurus terus menuju ke arah Ponorogo. Jadi gampang kalau sudah lepas dari kota Madiun ya, ini tinggal lurus saja nanti ketemu Riok Ponorogo, barulah masuk Ponorogo. Ya untuk jalannya begini ya, jalannya begini. Ya terbilang bagus jalannya. Untuk garis line polisnya ini warna oranye. Soalnya kan jurusan menuju ke arah Pacitan juga ya, menuju ke arah Pacitan, Ponorogo, terus apa ya tadi, Galek ya, Galek. Di daerah Ponorogo ini pun juga ada pesantren Gontor, jadi banyak sekali ya cabangnya Gontor itu. Kayak di Banyuwangi, Ngawi, Kediri, Magelang itu ada ini pesantren Gontor. Jadi ya untuk pesantrennya itu besar sekali. Oke, ini terlihat ini kan kanan kiri ini banyak sekali pepohonan, jadi ini rindang sekali untuk perjalanannya, enak, tidak terlalu panas. Dan kiri ini ada hamparan sawah untuk menuju ke arah Ponorogo dari kota Madiun. Oke, untuk video ini nanti saya finishkan di daerah Ndolopo situ. Ndolopo adalah perbatasan antara Ponorogo dan Madiun. Jadi Ndolopo yang masih di daerah Madiun. Untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan episode yaitu menyusuri kota Ponorogo. Oke, dan sebelah kiri ini terlihat hamparan ini ya, tebu ini. Soalnya kan di daerah sini ini juga ada pabrik tebu kayak yang tadi daerah Pagotan. Di daerah Madiun pokok ya ada 2 tempat ya. Di daerah Madiun itu pabrik gulanya. Dan sebelah kiri ini adalah rumah sakit Ndolopo ya. Ini sudah termasuk di daerah Ndolopo. Oke, ini di daerah Ndolopo, ibaratkan kotanya Ndolopo ini kan sudah terlihat. Ini untuk cat-catnya itu kan berbeda ya. Kalau di daerah Madiun tadi kan berwarna-warni, ini untuk catnya ini cuma warna putih dan biru di daerah Ndolopo. Sebenarnya Ndolopo juga masih daerah Madiun, cuma sudah perbatasan antara Ponorogo dan Madiun. Ya, untuk perbedaannya yang saya lihat ini catnya ya, catnya ini cuma biru sama
putih, kalau di daerah ini di daerah Madiun itu berwarna-warni. Oke, ini masih kena lampu merah. Di daerah Dolopo ini juga ada pasarnya juga, jadi setiap kecamatan itu ada pasar ya, kayak tadi di daerah Pagotan, Dolopo. Ya, ini juga ada pasarnya di daerah Dolopo. Jadi intinya ya, ini adalah perbatasan antara Ponorogo dan Madiun, nanti melewati Reok ya, Reok Ponorogo, Gapuro Reok Ponorogo. Sebentar lagi ini sudah mau sampai ini. Nah, ini sudah mau mendekati Gapuro Selamat Datang atau Selamat Jalan atau Gapuro Reok Ponorogo.
Oke, yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan update-update lalu lintas di channel ini. Dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangannya itu gimana. Nah, depan ini sudah tampak ya Gapuro. Selamat jalan menempuh ke Ponorogo. Selamat jalan lepas dari Madiun. Nah, ini setelah jembatan ini terlihat itu ada Gapuro Reog Ponorogo. Nah, untuk videonya saya finishkan lampu merah, situ kan ada lampu merah. Nanti akan saya buatkan episode lagi mengarah ke kota Ponorogo atau menyusuri kota Ponorogo. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.